Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani. Ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al yahudu, sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', sapa pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara maksudnya ing atase satu pun kebenaran. Wong Arab ala syai' ning atase siji posisi, siji napa? Posisi utawa siji perkara. Mu'tad den kang den wilang bener apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan nentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa. Wa hum ya wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in. Lan ucap sapa al yahudu Yahudi laysat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani iku ala syai'in ing atase perkara. Muqtad den kang den wilang apa bisa. Kula baleni iki. Iki maknane tenan pun salah. Wa qalat lan ucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi. Laisat sapa an-nasara iku ala syai'in, mutadin kang den wilang apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan. Wa qalatan ucap sapa an-nasara nasrani laisat ora ana sapa Yahudi ku ala syai'in ing atase perkara. Mutadin kang den wilang apa bisa. Wa kafarat lan ngafiri sapa nasara bi Musa kan. Tawagum yasluna kita. Waum halete dua kelompok al-fariqon iki dua kelompok yatuna kitab. Padha maca sapa fariqon al-kitab ing kitab. Al-munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabil Nasara lan iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wal jumlatu ta jumlah halun hal. Kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyrikun atik sebro-bro musyrik nal arab bisa wong arab wa khirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawuh misla bayanun jelasno li makna dalik, maring maknane mengkono-mengkono qaulihim. Iwala nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene lae su alase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun utawa kondisi kebenaran apapun. Niki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sima ing dalem perkara kang ana sapa wong akeh ing dalem maibah talfuna padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din sangking urusan agama. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing sing bener. Al jannata ing swarga napa waca fa itu khilu ya fa ila teng Allah. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing sing bener al jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fa khulu mongko mlebu sapa al muhiqa wong sing bener al jannata ing napa swarga. Wal mubtilalan Allah nglebokno sing batil annaro ing neraka. Iki kula terangno ini sensitif ya terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Di sing perlu dibedakan ini saiki nek kamu njo ana dawuh Allah ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei terus. Jadi kalau dawuh Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu jadi ulama sekarang. Iya, misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu lama-lama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai paus, yuk mewawancarai Sudas Mekah, kiai mewawancarai Bambun, pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sebaik-baiknya ulama dulu kan hikayatan an-hikayatin. Kalau masalah penelitiannya ya, bukan pemahaman Qur'annya ya. Jadi Mbak Mun dengan Mbak Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih Mbak Mun. Karena Mbak Mun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional.
Sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah, ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai nggak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanapa? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakinnya yakin valid, yakin absolut. Tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima anadzalik. Ai qalu likulli dzinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi komentari Nasrani atau Nasrani komentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham enggak ya? Nah, itu kan sama ke cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek. Jadi tren Demokrat PDIP. Darani yoyo. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren. Itu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi. Kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Seorang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang, itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian dia Nabi masa gini sintingan itu 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Ya, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Yaitu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan. Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Itu dikira-kira murah tanggal itu. Soalnya ini debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember, zaman itu romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi ge tanggalan itu ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu ge tanggalan dimulai napa? Januari. Selawe Desember, ora ono Januari ne kok ono apa? Desember. Lalu ya akeh wong sing masuk Islam mergo ge tanggalan yo keliru kok. Ora. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar buat tokoh-tokoh Kristen, buat tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kulo setuju teori sekuler. Aku bolak-balik ke saya ngomong ke kamu deh. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang memang hanya teori apa saja. Yahudi, rumah Norris. Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya. Yahudi dulu itu dengan kriteria, udah salah paham loh, ini sensitif. Ya cuma ngomong awam, malah ngeluh, malah pusing. Ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda diantara auladi Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa min waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak Ibrahim. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anak Nabi Muhammad walhasil itu Ismail bin Mana Nabi Muhammad be wong Yahudi binduan orang di sana. Jadi dulur. Paham ya?
Nah, sehingga dinasti Bani Yahuda disebut Yahudi. Paham nggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad itu nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono nabi, mestinya kita jadi nabi. Ora kok turunane wong Arab gendut jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga niki terang. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Sidik kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diuji. Akhirnya yang ngono, orang Bani ku kok kiri, orang kiri, misalnya kan ditren dewe, orang kiri ya dua dinasti, orang juga di apa? Dinasti. Dan ya, tak misalnya anak Soeharto melarat, iku wong sing ra seneng lah jam lho, kok anak Soeharto kok melarat, sing ra seneng ya jam, janggal, mungkin jadi dinasti suka kok kiri janggal. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Mulai sajane ini juga, April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini ada izin tapi ini ada. Saya kalau ada tembak, tidak tanggung jawab ya. Kayak resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non-protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dicek orang di anak ya rada kentul. Saya ini menghitung. Masalahnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang, mau apa? Gitu. Misalnya bandara ini ditutup, kan rasa mulai. Nah, nanti era, ini rumah tenan. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini. Siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Munim berwarga negara sana, Bahar di sana, Haris di sana. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman yang rasa sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kitab itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang darah Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Nah sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan orang Islam sung pinter-pinter akeh sing kerja ning bang Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah, makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah itu kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha kris. Semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa khayu ora pokoke hubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitika. Mereka nak muni bela Islam resikonya non-Islam. Bahwa provinsi yang non-Islam tidak dukung. Padahal kiai saiki luwih gento nak urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kowe rapati beragama sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu bener baju berat. Kalau nanti dijajahi bangun. Hak kena pancen ngalim tenan, anut aku wae anut basis. Kowe ora usah ngaji jalan, malah pintu. Dadi nak sing buntu ben ngaji jalan tenan. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Ben, iku ora usah ngaji apa? Jalan ya Quran ono. Lah jalane nggo waca-wacana.
Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya itu sudah up to date, sudah Lah iya dong, Pak misalnya zaman Basim Asari partai yang bener Masumi. Era Gus Wahid terus NU jadi partai. Bisa wae kok era Bamun saiki fanatik P3. Juga sebenarnya Gus Yofur PKNU utawa partai liya. Generasi kan, betapa mudahnya subhanallah. Nur Khalis Majid tahu seminar Udri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Oleh itu Abah saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sundul lagi. Jadi Basim partai sing bener ya kok masih. Bareng Abah Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung wala-wali zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid itu main oke partai dia udah sering kecewa Masumi kan ke partai. Ya oke. Dirayu Abe Gus Wahid. Mbah boh jangan tetap derek partai NU. Ora Gus. Udah Abe jadi bener Masumi. Jadi tetap kata Masumi. Itu sebenarnya yang dialami Gus Yofur mesti ngono. Tiba mana dia track record dewi, Gus Yofur dia wong zaman ya. Akhirnya Abe Nur Khalis tetap masuk. Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Dia memur ra koyo Mbah Zubair. Ya nenang. Cuman dididik Gus Nasi ra koyo Mbah Mun. Gus Nasi itu madzhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra koyo Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Badullah, kalau Gus Ulir ra koyo Mbah Ar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu tidak abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Nah, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati dia ini santri rawesel iso urip, santri telat iso. Santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksinya. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Ulin ketegasan adalah segalanya. Paham? Ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panene lagi salah-salah. Kiai saiki ngono Kiai sarap lho, orang regane wek. Ya dia komproh mondok nak mulai apa? Mulane umure mondok 20 tahun. Mencen nek ning omah kadang setahun bangku. Lah mondok suwi ora kelebihan, mencen ning omah ya apa? Lah sak goleke sangu santuke gak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid Karwani. Kira rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah betul. Nah gak apa-apa lek gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan pancen. Nah, nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel kuwelek jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi Jaya itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen, ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi cara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani. Trennya memang begitu. Kada jika qala alladziina la ya'lamuuna misla. Lagi oleh nafsiri Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain dari soal. Nah itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hisbin bimaladihim. Lah iya, kalau santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicucuk. Nah cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucuk wong. Bahkan sing sita ora nyucuk ku bangga, mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucuk ge bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan yang Mbak Mutamakin gede-gede itu seneng, rasa ibadah. Nah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gede-gede ning kuburan sih. Dadi dene bangga, gak ngono iku bangga. Sing gede-gede yo bangga ngrasa takarrub.
Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulai kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makam Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya kamu nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu oleh kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler raiso. Pondok paling diso, kiai ini paling kuno. Misalnya sedan lah jadi senori. Tetap nak kulaan milih di sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Jadi apa kulaan? Nah Cina rasido, Islam rasolat ya rasido, Islam abangan ya rasido. Boleh podo soleh. Orang kena kulaan loh. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler. Dengan sendirinya. Orang usah dipandulah. Mesti sekuler. Ayo bodoh di solan, aku laan milih bek Cina, bawa bek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang milih bek Cina. Mau nak ziarah wali songo, bek Pak Kaji kan gitu. Nah ini saya bapak sering diguyunan, nah ibadah bek ulama. Nah mereka bek Cina, nah mangan bek orang Arab. Mereka rayu para perhitungan, mesti mayor. Mangan bek Cina, itu perhitungan. Ya tapi nak mangan ibadah be ulama. Nak mangan be apa? Wong Arab. Mangan wake mayor mesti mayor. Nah dagang be apa? Buat negara Islam paling fanatik. Kalau eksplorasi minyak mesti pakai action mobil. Dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Itu orang pengaruh belas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman mereka dalam eksplorasi minyak. Santri sarang juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing sing nggo ngaji. Boleh paket sing Islam yang nanti matek ora ono. Paket kok ono mesti pesawat-pesawat itu. HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran pokoke order tak ter. Jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampean nek ngene Gramedia Kak, kitab-kitab agama. Wede sewalib, wede tawasbah, wede Quran, wede kategorinya wae kitab-kitab. Ya kan. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh sing gak mikir saya kamu di toko terus ada salib. Nah Islam cek mikir le. Tapi nak wong Kristen ora mikir. Tetep tokone ada Quran. Pokoknya ada laris yo. Ya sajadah yo dia mati ono khusus betul ketua sajadah. Sarung gak diteliyali. Ono wong Islam mesti akeh panas. Gak kok Islam wae. Ungkar kabeh. Cina. Betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar beragama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, nanti dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi. Nah, dari bangun musyawarah mbek aku pas 4 mata. Pancen iku. Quran wis wae nyen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodho. Jadi nak awak dhewe wis ra iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno lho Kak. Sing teori tafsirnya mesti rubah. Ya rubah lho, wong era Barwani mbek Gus Yuli wis beda. Gazibir mbek Mbah Mun beda. Bapak dengan saya sudah beda. Wis semua gak dan regane zaman. Saiki ku ngelola pondok gak di kurikulum lho wong jan. Nah dhisik kurikulum kiai jatuh, nah kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saiki kiai sing ora kurikulum mengkas-mengkis. Wah, sing duwe pekerjaan koyo kula sering ra duwe dhuwit, meneh wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan.
Wong sowan mung nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampe ana cerita ustaz ning gone Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku wis wedahe ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nyekli amplop. Bar guling-guling ning gone slogan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing digo andalan sesuk goblojo bojone ya amplop iku. Terus ya elicet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji to. Kiai untuk gaji. Nek kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji. Ngawu turu untuk gaji. Enggak, jadi ini gue pengalaman. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Bahwa orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, ya kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak itu melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia, itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulai aku matur nuwun. Suwaku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto, itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OKI. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia, itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian, kan? Loh iya tuh. Negara majemuk, organisasi dunianya malah. Dan pengurus, kan? Pengurus teras, kan? Paling tidak ketua kalau tidak sekjen. Sahabatannya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota. Bahkan ngalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya OKI, SBY itu fasilitas negara. Negara ya Pak JP kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Lho ndak, itu sah loh Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara majemuk. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk sekjen Robitatul Alam Al-Islami yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota teko bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ini rapat bergelegean mulai terus. Kita ngoni piro cocokane waduh. Orang mikir temane apa masuk orang Islam itu cocokane apa? Aku mau komar sanggup. Wah, jadi mari komar sanggup. Jadi sangone orang masalah ten. Benar. Wah, ndol niat berjuang apa pengamen. Niat berjuang wis sanggup. Saat aku dunia akhirat, santri rajinnya berjuang. Orang ono kompro-komproan. Lalu gaya ini, di Jawang santrinya gitu. Sangu pokoknya cukup luas. Di Jawang ini tidak zaman ini sudah mulai. Orang cerita lagi gitu. Memang kudu wajib. Cara kalau kategorinya wajib. Paham ya? Jadi ini kalau lagi sadar. Rian zaman kalau kelas Loralia tahu didhawuhi ya ini. Tafsir itu mau oleh diwaca kanggo wong pinter. Wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham enggak. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso. Kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman tuh. Ya mau ucapane Mbah Hasyim nek sing bener Masumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki bela PKB kok Ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Misalnya saya kisah PKB dari orang fatwa jeneng, fatwane serubah PKNU. Mana ada sak generasi. Sak wonge kadang wis lagi 10 tahun. Lah iya sak wonge iso.
Ayo zaman kayak di SBY anak Mega, wala-wala zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak adik kan tafsir itu kayak itu gitu. Mana kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi kudu ngarang terus. Kok Gus saya itu kudu ngarang terus. Mergo nata mantu terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok. Utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakok partai sing bener iki sing gaul lah. Kayak itu rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari rubah ya deklarator PKB. Rubah terus kalau politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial, itu kayak itu. Paham ya? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation, sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres, kan dia warga kehormatan Israel. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation, sekarang Israel itu apa? Paham nggak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di itu Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi. Orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Sehingga pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa. Isu agama dibawa. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk. Sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian, berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, nunjuk orang dewasa malah milih ini. Akhirnya ini kalah malah. Diwalik Kak, jadi. Apa salah saya? Andaikan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar. Yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usulnya itu. Bapak Obama itu masih muslim. Muslimnya itu selebih Husain. Barack Hussein apa? Mungkin bapak Islam cekek. Jadi di bapak loro Islam terus kan? Bapak asli, bapak tiri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham nggak dulu ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di CU santri rasangu itu bangga. Wah aku mondok ra disangoni hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra disangoni ngel-ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra disangoni mesti ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Ora disangoni mondok ra disangoni kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyu. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan. Menangi fatwa PKB wajib saya haram. Berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan karo usul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jeler boya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat. Terus mubah, makruh. Oke, lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan to, wong berwajib apa? Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, melane dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial. Karena mesti ya sama seperti Kiai Majid Abai Nur Khalis masih mubini Dewi Basis. Sementara era putrane Gus Wahid. Ya, seperti kamu ini muridnya Ki Arwani. Mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale. Nah, sama murid-muridnya Basbar ngono aku. Piye Gus mun ora koyo Basbar. Ini mbahmu nak sering ana tamu aku.
Bubar kiai ini saiki aku. Kowe ngaku mantau ya. Angger wong kok nuduh gak kaya apa? Bubar saiki ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya bab zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya mulai babar tentang kabeh zakat versi bangun kepro-keprowan to iku saturane. Pari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu lah zakat. Nah iya, bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Wanus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang kok kaya aku lah untuk gaji kuwi tak zakat. Jadi ora ono model kudu naam apa? Raja kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan bekisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan niku regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih. Jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah iki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha to. Kowe ndek sapi kuru pira ada sapi jagate? 30 ya. 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham gak? Yo tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak korban yo kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kak, sungune brangga. Soal-awale zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus gundhut nganggo wedhus brujul. Tapi yo lanang poat. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes ora ana sungune, syarat korban sungune kudu brang. Tapi gendut mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya ora ono oleh. Wis gak bakas sungu, wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan ono Al-Muhafadzah Al-Qadimi Sholeh Wal-Akhli Biljadidil As-Sulah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal-Akhli Biljadidil As-Sulah. Nah misalnya santri saya iki terus kon nggo angger mondok kok cantum mak uceling jan, nggo sakit gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko, wong kuno, wong purba modal. Kok beras. Nek jajak ada wah makhluk wah tarsan mondok. Kok beras ton. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Oke, lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih lah dororo wala. Gitu. Ada nek sarang digato. Nali ini. Wah, belas loh. Wah, malah bangkrut ya model sarang cek pikiratan. Nanti kenori malah kiap tenan. Madeg bulu ndi? Jatirogo ndok senori. Urung ndok pondoke kan. Iku berarti didol go ngecek entek. Paham gak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai wakafarat bi Isa, wakafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya lah kak, wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi utamu sementing aja nyaplok negaraku. Kan ngono gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Irak. Kuat be Irak. Padha Islamilah tukaran karena dianggap pencaplokan negara, wilayah. Iku ketok, nak teori sekuler benar. Wis antekno kaperem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Juga Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia men tukaran terus. Gue dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam bodoh Islam tuh. Gue nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu kak rapat ning Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Sing nom aku tahu sing umure 70 liyane wis mati-mati. Mantan rektor UGM sing mati ning bandara
Sing pas ning Malaysia bareng aku, Profesor Yakub. Wong aja, wong pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menolak sangiran. Wong wis bau tak ngomong sak grup lho. Tahu tak pesat ya aku. Kalau kok tadi situ mati. Aku dite kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan sing iku sing kabudut sepuh. Iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa wis profes. Ora ngarep, wis iki paling ekstrem sing ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong dari. Angan-angan ya iki khusus apa ta, iki minan sedan yang paling tapak santrine tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Bukarnya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara daerah Jawa itu ku HP. Lho ora tamu napek gitu tuh. Nah, tapi itu tadi kan, sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Yang penting sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstremnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan tuh numpak mobil, itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam mau gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah tidak ada. Wa kafarat bi Isa wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh, bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Di era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Tidak. Tanpa tanggulan. Tanpa tanggulan ya. Makanya wong turunan Raden Asnawi bangga gue, jadi gak krono ngalim deh, krono beliau aktivis tuh, masuk sing ngelawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, Adolf Hitler yang ngono, dia tuh khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada? Jadi saat sebelum punya negara itu kan nang Jerman yo wah, nang Polandia yo wah, nang Didi kan wae. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia, semua ras Yahudi dibilang. Itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya, nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perda. Paham nggak mbak? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame bermadzhab Hitler. Jadi Hitler bejo. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili bahasa dia mati. Ono rame-rame nih, ono rame nih. Ayo dia sudah ada. Siapa? Tapi di tren kok. Akhirnya PBB ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara itu baru mana Palestina itu. Bagi itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kuasa kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajahan Inggris. Iya jajahan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan. Era itu. Artinya era modern tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena penaklukan teritorial, sudah tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Gamane wong Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Itu pasti terjadi sekularisasi. Bentuk teritorial kan. Ini mesti bentuknya ya naik dan Filipina ya ora. Iya. Kau atau caplok-caplokan, Nabi Malaysia apa ke Islam malah. Ya iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing. Paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, di zaman Soekarno. Wong ibu zaman Pondok Jombang, iku cek eling, iku ngobong, gek cilik dijak demo kiai ini, ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno datuk ganyang apa? Malaysia. Ya pada Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa
Teritorial. Naisen sebuah apa? Karena aku anggap pas rapat-rapat itu ya pusing. Jadi suwantri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah secara rasional yang aku memang gak mungkin mau sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang kita sekuler apa dari sama gayanya kelunak-kelunak. Tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem. Sing cak SMA gelem, lu milih sing gelem. Santri Allah, butuh gelem. Orang kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi untung rugi khas sekuler. Apa? Wah, bukan. Perhitungannya mesti sekuler. Untung rugi. Untuk mbak iku ngruman, untuk iki aku di rumah. Badi inti, ya badi. Berarti al-aqlu bisa ditil asal. Itu mesti. Negara sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lihat bahwa itu sudah ada, pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa? Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebenarnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya ngelak dewe ya. Ya prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap penting. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya setuju. Hanya dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya mengikuti Islam ala dene bawa ya. Om PKS kan nggak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duit SMS banking, tapi wajib tajud wajib Tuhan. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon iku mesti ratu duha atau tak. Sing mesti jenis ngene, anggere sing duha aja sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tangga ya alhamdulillah. Itu kan iya, ketajud itu mesti sing ora duwe SMS banking ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Oh, sentak nggak. Jadi berita-berita BIR turun sak menit, ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Aku tadi saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai dan tahu proses ini medik. Oh, enggak. Kamu kan katoke semene, Pak. Aku pakai semene kan tak suka sih. Pak ini saya puasa sudah ada yang baru ini. Terus begitu Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya, tapi kalau puasa bisa ya. Iya. Iya tahajud gitu. Iya tahajud. Katokan cekak. Lho aneh kota biasa tenan ya. Aneh kota bocah wayayu katokan cekak nggo rukuh ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lah kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Kalau salat ya bro. Masyarakat sini nek darani wong brukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun nek zaman. Iya, tahun nyotot lah. Nyotot tenan. Ya doa-doa anti kabar doa tahajud juga ada. Sampai kadang-kadang nek pasar itu ya go rukoh wae jam azhur ya. Makan. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Sudah pramugari itu kan punya bacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Aku cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepetan moro musala. Itu khas ya. Tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya masak gitu lah. Jika tidak tahu juga. Mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan. Makanya bener Dawiyah. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama Imam Kak. Dawiyah itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Ya kan dhisik koyo apa angger sarungan ku kiai. Nak celananan lagi. Ya iki gak ada wong saleh do celah. Mengira kiai memone menangi beliau sering celana. Bisa era celana hukuman tasababi komen bawa apa? Oh, anda elondo. Bisa ku kiai celanane divonis koyo. Saiki sira celana dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan sak generasi kayak Mbak Mun menangi dua generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong iku lek rong perubahan ya kan. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah. Padahal masih sak generasi.
Putrane Yai kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah Khalid, tak top anak. Wes pundi. Wong itu seneng sekolah, anakku cek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nanti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Nah, makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya dawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam bingkai kesalahan. Mulane zakat kaya Mbah Mun cara sing pro Basir dari zakat awur-awuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh, tak? Misalnya kayak kakao. Kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basima. Iki ra pari ra wajib zakat. Tak larang-larang iki, Pak. Wong duwe zakat pira pari sak ton. Pira wong pintal pira? Pasti pira? 12. Satu ton. Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong pintal. Nah, wong misalnya panen apa Kak sing dimasak iku apa tak sing luaran kembar jinten? Merica. Terus Pak Arani gak zakat ya ora kutil balat. Dan panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Cengkeh orang kayak gitu kali zaman windu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, jeneng takrib wajib zakat mau wedhus sampe sapi. Windu gak mlep. Lah wong di windu mbek duwe sapi sugae gak langit mbek Bu. Lan kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Ngerubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan nek saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qaradawi pas iku fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi, terus zakat kayak tadi gak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qaradawi kayak di fikih zakat itu diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qaradawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman Britan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sama kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia anjing besar. Besar Yusuf Qaradawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Membayar gubernur, tidak melihat Sutioso gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja, di kota-kota besar, apa Kak, premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar aja terang. Ya. Jadi kan nak nunjuk slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjuk bahwa Islam kota itu mergani Islam. Pak, itu dia Islam desa malah dizakat. Ngono sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Pak, ngono kok ngomong sentimen Islam. Itu Palestina piye awake dhewe. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrangno iki bayanun limakna. Ora bayanun lidzalik tapi lima nadzalik. Artinya gini Kak. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat. Tapi lebih luas dari itu aqalu likulli dinin laisu napa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya laisu alas. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener kealiran ada benar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebat teman-teman. Fawo yahkum bainahum yaumal. Aliran di kampus kan gitu, Pak. Jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok difonis manusia kan ada debat-debat tak mesti. Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya tidak langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya muilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot bedane ngono. Ngomongin kok dibalik jilnya rasa sambung. Bedane. Cara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan jadi ora usah ditangkap.
Nah cara kula nggih tetep bener mesti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia. Itu oleh dukung MUI entek. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia apa? Dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Paham nggak? 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem musuh duit. Gue dihilangkan yang bisa. Mau khusus nganti gemari palo Jinawi ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya. Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Gudang. Anak baru kayak pondok sarang gak suka. Nyatane biasa-biasa. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan apa kok cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dihitung. Dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. UNTM 30 triliun biru. Coba nantang deh. Menko suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untungnya. Jadi dia ada dua data. Macam orang pintar senengnya dua data. Jadi bisa kompro-komproan fatwa. Itu dia tahu beda data. Kan iso tuh gede itu. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pasking. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Lu butuh untuk data dari berbagai pihak. Liwat ini modal. Ya modal. Iku nak ra dhek nganggur 50 triliun rawan iku. Miliar gitu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwamu itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi dia ngitungnya murni medis. Fatwamu itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mau ide arah anak fatwane rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak orang hitung biasa. Iya ora, dia nganggone kitab. Lah cara kula mau kudu di modern to. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi kok dihitung. Tapi ya ape. Ora paham apa. Gila dari iku, cek Bani Nawawi. Dari bangun barang. Ya gila tapi kita iya. Kan wong tanaran, arwah iki turunan Syekh Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng. Wongnya gentleman. Artinya adeknya diundang TV One apa untuk debat sama Jiliwan. Jadi kan sing wakili. Iya, bener. Tapi kan aku wartawan kan berpenelitian ini. Adeknya itu sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa tidak percaya MUI. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak. Jadi kelihatan mereka tuh. Kok Mas Rono kak, seneng kantor itu ada uang sadalan itu sisian. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Dia ngomongnya kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau den sambutin doang. Sekjane ra iya ketua Muhammadiyah. Sing dasinan wis dari den sambutin doang. Iya itu di sarungan, di sandal. Iku harus sandal sisi ya. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Tapi aku gelem anak. Sebenarnya nak sekolah gelem mau. Nak mau gaul ya gelem mau. Rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja. Ke ketua MUI Jogja wakrab. Jadi aku misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BPOM. Badan Pengobatan dan Panganan kan. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sih? Lama itu ngandung apa juga pengawet itu. Iya.
formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun ya halal ya. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh. Mungkin nganggo fikih apa? Ngeri tuh kak. Fikih itu kan kempro-kempro. Ada tohirun jadi halal. Nah repot tuh. Padahal formalin. Nah, ya. Tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya, tapi nak fikih nak madorot kan haram. Nak madorot formalin sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan. Kalau dengan kadar biasa kan hitungan 20 tahun setelah cara pondok ra diitung madorot to. Wah, 20 tahun itu ora podo kali tak pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang ini modern. Jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Artinya kan modern, dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Karena aku gelem nak UI, pas kepen gelem ya gelem. Masa akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem peneliti. Aku bolak-balik aku ngomong, anak penelitian kiai di bisa apa? Kau nak kiai di itu anut kitab-kitab hikayat tentang hikayat. Nah saya kira iso. Misalnya penelitian agama, wawancara pendeta, kiai. Kayak UI, kayak UI, kayak UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad Benejet, bisa wawancara Mbak Bus, ya bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, bisa kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad Benejet ke Indonesia itu diundang UI, kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, kak, contohnya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini aja apa? Yang mu'alaf sih masuk Islam. Ini dari Handono karena dia mantan biarawati, pernah sekolah di Vatikan. Mana lah kan? Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen, mun gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen? Ada masuk gereja aja ada berat. Mana lah? Saya kan daerahnya mesti ngono lah. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia detail-detailnya dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Iya kan gak ada. Wah, berkanggu salib dia ke apa? Kristen. Padahal cara kota saya salib itu juga gaul-gaulan. Paham ya, itu pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mudah? Fawwaw yakum benahum yal kiamah. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mana ulama sing darani tafsir-tafsir keliru, maknani di biro ala dini kuliah. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama ini ayat ini ya, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab itu ada bukti ini, resaris. Yaitu misalnya di Mesir, di mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodok jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika maknani liziro itu supaya Islam ngalahno agama. Tidak sing maca wong Asia. Indonesia tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjenak ning Arab kita Islam menang. Lah ora menang piye terus? Bose seseh Arab. Insinyur ya wong Kristen. Saya Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bose Arab, Islam, buruhe ka. Ora nak ning Arab, nak ning Indonesia. Bose Kristen, sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis sorot. Azharu yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharu kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan.
kita tunjukkan. Paham nggak menurut? Jadi kemana ya nggak? Misalnya aku jadi buruh, bosku Cina kafir, tugasku misalnya ngeter anak ini gereja. Saya tetap akan idharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufassir itu mudah terjebak oleh kondisi karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsiri wizirahu eliulihi. Sesuatu yang enggak mungkin andai kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia sing kiyake. Misalkan kiyake kok Partai Islam kalah mbek Partai Nasional. Dhisik Masumi kiok BPNI. Saiki P3 mesti kiok PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiok. Pemenang nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat gue mesti menangan tuh. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dinlet ya namanya kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisu napa? Alas. Menyangkut ketergesaan kita ra usah. Mergo fawwa yaqu bainahum yaumal qiyamah fi makan fi ikhtalifu. Min amriddin faidkhilul muhiqqa al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman mana masajid. Wa man tasawwa azlamul wahdalim ela ahad tegese ora ono suci agama ingkang luwih zalim. Memang dibanding wong mana akan larang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Ngarang ayat karo ingin to disebut fiha ing dalam masjid apa ismu apa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan tasbih. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam rusak masjid. Bil hadmi kelawan rusak awit takdil itu nganggo. Iki ke pait ra pait itu baru ngono. Termasuk dianggap rusak masjid. Iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah kabeh. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid ibadah. Bareng sing seneng itikaf jamaah apa? Maksudnya orang ngene iku. Jamaah tabligh nak penelitian ning ndi rak senengane jujuk masjid lho. Mbok dakwah ning ndi jujuk apa? Nah ini kiai andong iku bareng fatwa itikaf ibadah. Saya kira pati wani. Terus sing seneng itikaf jamaah apa? Juga minggu jenggot itu sunat. Bareng sing jenggoten wong PK, jangan jenggoten wong mesti PKS. Kan seragam to, Pak. Mesti ra duwe kumis jenggot. Jadi kiai-kiai sing bodok-bodok pusing deh. Muni darani sunat jumlah sing nglakoni napa? PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iku dihitung. Dihitung kekuatan. Iya lah, itu kan macam atap kok. Kiai itu serang arah juga. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Akal dianggap termasuk rusak masjid itu bilhadmi awit takdir. Tapi kok bener iki adalah temburan apa ayat ikhbaran karena critakno Alirom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia mboten. Kekuatan Romawi. Mergo Romawi Italia iku komandane kan. Jadi alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsane ngalang-alangi sapa musyrikin anak biya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifati saking betu. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lahum maka ana ora ana iku lahum kedhe ngake apa ayat khuluha ing mancing sapa ngake ing masjid Allah. Ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun utai dawuh khoi utai iki dawuh ulai ka khobarun khobar di makna amri kelan nganggo makna perintah akhifu bil jihad akhifu tegese ngagitasi sira utawa intimidasi sira meden-medeni sira hum ing musyrikin bil jihad kelan nglaksanakno jihad falat khuluha mongko ra iso mancing ha ing masa cita wa sapa hadun siji aminan halis mulane madzhab Hanafi kaya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya kita salah ya. Kayak begini ya. Yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja. Itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah. Yang enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma kana lahum ayatul illa nabu. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham enggak? Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Makkah. Jadi orang musyrik tidak boleh
Masuk napa haram Mekah. Meskipun ning Quran wa inna musyrikuna jatun fala yaqrabul masjidal haram ora fala yaqrabu tanah haram tapi napa masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lala Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mulane gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi yo kebenaran. Ndekne klirune perkara nuduh kita nek ziarah musyrik tok terus sing mari kiai go gedeng. Wong bisnise ziarah wali songo kok diharam. Kok tok sangu ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih utawa paling gak lunga gratis kok di apa? Haram. Ajane dosa Wahabi paling fatal ning Indonesia ra perkara ziarah kubur tok. Liyane kan gak diurusan lho. Ajane Wahabi jasane ya Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaqu haram Makkah wal Madinah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mung ngaramno wong musyrik masuk masjid lho, ora masuk Mekah. Fala yakrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimma mana ana apa? Masjid. Artinya bus berarti bisa masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh Kak, ngono ngeri ya Kak, suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi tidak, Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah, padahal sebuah negara pasti ada saling kunjung. Pusat pemerintahnya di Dakar Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong, sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada ketemu dia, Riyadh. Itu pentingnya wong di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia ngelindungi Mekah tapi orang omongan tok. Ya memang diwujudkan betul. Namun di temang sana ini gak Riyadh. Laut dibrek, hanya orang suka. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama gak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masa jidawah dengan arti haram apa? Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, teramuk masjid lek adare pala ya krobul masjid. Nggih. Wa sa'afi kharabiya rujuke masa jidawah ora napa masjid. Lha iku ulama-ulama darani masa jidawah ning kene iku mutlakun apa? Mekah. Ini kene nek ning sawi piye? Ning sawi iku masa jidawah jamu masjidin sumya bisnis sujud ya ana asyrafu arkani. Ini ya ibu ya Pak, orang muni masjid ya. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halil ahwal ila fi halika wa khaif. Fala yaqrabul masjidal haram maman. Fala khawatir mangi sama untuk kafir masjid. Abu Hanifah menyen kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir mujid ya. Hanafi menyen paling sekuler dan urusan ngono udah pasti fanatik. Nah, makanya kalau cerita jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu. Dia itu dilembagakan, paham enggak? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kalau misalnya presidennya ngantor ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling enggak sing kunjungan itu ya bus ya gocok tong lho sapa ya mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu. Artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham enggak? Itu penting. Makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Cara Gus Ma'ruf di Memun. Aku Wahabi ra cocok gak tapi seneng. Nah, dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU kapan teh dijupuki digawake. Ora kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak digawake. Ora yo gak. Wong kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Aduh. Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa? Kok disiritno, hukum haram kan gak terus. Aku ngene diduduk ngono. Ya, di dua kisah Ka'bah kasih mletene ora karuan kan. Udah dijimat kisah apa? Mulai ada kisah Ka'bah miswae Bang utamaken itu jimat. Ngomong eno iku nuruti jimat apa diga apa? Wong setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan.
Tiap wong duwe jare muni as. Ana asli. Kulo malah sapian nih. Malah sapian. Bakal tersambut. Lah nek tra diwaduk kok pabrike luwih jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pomene sing gawe. Nah pabrike jaduk tenan mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Itu bahasa Rego 1000 kodene kepek kula iki. Wah, aku ketemu di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean kok ora asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjabku ya. Lah asli kok bodol, mune ora duwe. Wong ku ape sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jangan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora Quran wis cetakan kok. Lah ya maksudnya asli piye ta? Asli kok pangeran pasti Istanbul. Maksudnya asli lho piye? Asli kok pangeran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus, ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora ro. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat jadi wong bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam ora bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Benar, itu nanti kalau suka. Kali isu iku tahu golek uang pas bapak berwafat. Kan terkenale bapak dikelabi untuk kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kalau rasa kabeh kok semua mun jaduk. Iki kok jaduk. Nanti saya kira mati jaduk. Jaduk wis mati dhisik. Oh isu ngene nek kan serem lho. Nabi Antokusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh, iki Akek Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Ngono Akek apa pengasihan ya? Baik, itu ngene iku Pak, gawe wae. Ndi ya? Iku pakalan iki mati. Heeh. Gawe. Itu waktu terus bariku diarani macam-macam dijenakno. Ya muni ana khasiate ngono. Iya. Nabi Sulaiman virus pengasihan. Apa itu giyok lho, pancen larang. Karena gelem nyimpenake bapak perkara niku jenis watune watu giyok, watu larang. Jadi cara Cina lah ya larang, pancen jenisnya batu hoki lho. Ayo, ben tak dol. Angger larang wis regane jasa kok. Nyate tadi kok. Tuku mobil luwih gaul. Jadi ya kita memang anti Wahabi, tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Jadi mau kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Jadi sampean waca lho kan ning tafsir iku kan mazhab 4 itu kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa falayat kuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarai kan. Umpama nganggo mazhab iki kemproh lho. Sampeyan waca ning sawi. Falayat kuluha ahadun aminan. Min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid. Famana malikiyah ila hajatin wa fasala syafi'ah faqalu in azina lahu muslimun fi ghairil masajid salasa jaza wa illa bala. Wa jaza wa Hanafiyah mutlaq. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya karo Mekah Madinah sak tanah kabeh lah, orang sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan di bidang ngendi? Iya. Mana gak Gus Dur nglebokno Sudomo ning masjid ya Allah, kowe iki oleh nglebokno kafir ning masjid in azina lahu apa? Muslimun. Asal untuk orang Islam sing olehno. Nah donatur ora oleh. Kafir lah kok apa? Malah nek kena pertanyaan. Oh itu kan oleh bujut ta ora? Nak cara peke kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saiki ora. Sing mlebu heri donatur ora oleh. Ini apa nyumbang masjid? Kok dipeki donatur dipeki. Itu pada kan seneng nyumbang masjid. Iku ora ono takbir-takbir in khofat tawisahu. Ora ono ngono-ngono. Udah nyumbang. Nyumbang. Dadi saiki peke diganti. Ora usah khofat tawisahu tau. Donatur tau ora, nak donatur ya. Lagi termasuk dinamika, itu rasa dibagi. Ini mazhab 4 tak longgar kabeh lek kabeh. Paham? Lha iku mung dituruti kacau. Hanafi mutlak. Mutlak. Tapi seneng sekuler Hanafi ngono iku ora masalah. Wong takok itayamu nganggo apa? Mlebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Senengane dek muni kena. Hanafi ku ane paling ringan atau Libya lah paling agak Hanafi. Nggih, nang Libya mayoritas Afghanistan. Nggih, Afghanistan. Syafi'i mbah iso menarik ning Indonesia. Syafi'i.
Cocok Ya baru Indonesia cocok. Nah, nang Timur Tengah sing akeh Hanafi. Aku aja seneng gue Hanafi. Gaul kan. Modelnya dia ora tau haram. Haram terus senengane beli salah. Lah iki baca-baca Hanafi apa mutlakon lho? mutlak. Liyane kan bebo kanggo syarat barang sawane macem. Nek di dino Islam ya oleh, nek ora hajat ya oleh kan paman Abu Malika ilal hajatin. Hajat kan batasnya ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi rasa basi enggak meneh apa? Mutlak. Iya, coba Hanafi apa? Mutlak. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedung Yahudi fid dunya ing dalam dunya khizyun kehinaan. Hawan untuk kehinaan berkat li kelawan den pateni wasab silan kabeh wis jadilan sisa. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampeyan nek tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki suge-suge ora ngalami hina di bumi, ora ngalami hina malah Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha iya lah dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang di. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Lah saiki terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dunia, ora tahu. Mulane dari pakar-pakar di Amerika lah nangenya ngene. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Lu antikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di barat Kakak, terutama di Belanda. Kalau di buku karangane wong postmodern. Itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional. Karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan. Dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditiru kan Swiss. Kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang seperti Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata, sampai versi film Cina sengaja. Tabungannya nih Swiss mesti kan. Itu sekarang dianggap negara yang rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah orang. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa bayangkan tuh Mas Abid. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling tidak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anakmu sendiri? Wah anak saya yang mati. Artinya apa? Perang itu satu teori fitun-fitunnya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan ratusan dunia negara ini tetap bisa ngibargo dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena donat orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa kiap. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo oleh Timur Tengah. Ini pasokan minyaknya dihentikan itu Amerika kelimpungan karena semua teknologinya bergantung apa? Iya. Mana Yasir Arafat nak menguangkel milik Arab apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Ya, karena minyaknya macet kan. Apa canggih ya ngerono. Artinya yang paling bisa ngembargo dunia ini hari hanya dua. Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit jago Swiss. Nah duit Raja Haji ada BRI. Tapi wong sugih Indonesia sing duit triliunan tetap ning ndi? Swiss. Bahkan mitosnya duit Soekarno nggo kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya ning ndi? Iya, sampai sekarang dilacak Bank Indonesia tidak bisa. Swiss itu saking sakti ini, BI saja tidak bisa melacak. Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret, pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat. Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Pak Harto korupsi, terus dulu dana pebuki persiapan kemerdekaan
Itu kan mau dilacak, itu tidak bisa. Lah dia mending Swiss Gus, mulane ra ketok. Jadi kaya ngene-ngene ya udah sugih, lha duwe ning ndi? Dadi ora apa? Lu ganti versi film lho kaya teman ada film Cina barat kan. Mesti tabungane ning ndi? Nah, suatu ya ora buwen to, nabung ning BRI di embargo ketika beda apa monarki kan iso dilacak kan. Nabung ini wis bentuk ta presiden puluhan tahun nabung ning BR. Ning BRI go dhuwit go jajan putune go di kadang ibu 1 juta go jajan apa putune didawak ning BR. Lah itu kan bisa kan. Makanya sekarang lahum fid dunya khizun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain. Karena itu di sekarang kan tidak gitu. Di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli malah kebalikan. Hamas ditahan Palestina, ditahan ini oleh Israel. Wong Hamas itu ditahan Israel 1.400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan 1 tentara Israel. Jarene Israel kurang ajar beneran. Tentara saya 1 itu bebas no. Kowe tak genteni 1.400 wong. Kurang ajar. Tentara saya 1 ditukar mek 1.000 jajal. Gelem, satu gelem masih tok. Mereka pancen wong Hamas yo misalnya kalau sitok ikut tok. Israel iso cak-cek nggoteng kok. Lah Hamas sampe nyandra Israel piye? Tentarane nggoteng tak mau nambah nih. Betan nyandra mbek ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan enggak bisa itu, Kak Hawanun. Harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern. Bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi gak mungkin. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susah? Nikmat kan cara desa ngene lho, tahu sugih di tanah obo duwe ya. Lah opo drengki tangga barang, malah diwaneni wong cilik. Wis orang marung malah selesai. Ngono lho, kaya ngene lho. Kalau dia kaya rasional, ya wis orang marung ya dan mbek anake selesai. Lah opo drengki wong cilik, Pak? Barang malah rasane dantem pletong bareng. Ngono lho. Dadi nek wis sugih wis. Lah kan Israel harusnya bisa kayak Swiss. Itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik itu Swiss. Di negaranya itu udah ada kok perangkap sing jenis perang itu. Sing ora polisi tok, ganti tentara. Papua semua kok. Sing dijogo wong rono. Ora kuwatir kerusuhan, mulut delok wong sak dunia kere kabeh. Wong Swiss nek delok sak dunia kere. Wis dadi embargo gak masalah kok. Jadi duit sinengko Hunsen. Wae sapa Taksin Sinawata jumlah triliunan ke duit raja udah ditakok negara masing-masing. Sing duit apa? Raja. Ora mlebu wong Swiss. Jam 2 produksine wis jam rarange. Jam regane 120 juta. Piye gitu. Rolex ku termurah sekarang ku ijek 12 juta, sing kelas paling dek. Ijek 12. Mergo produk di Swiss. Ora bicara iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beras. Lah ana rega jam 120 juta kaya apa makmure wong iki. Jam lho, nak mobil mewah larang cek wajar nek ditumpak jam. Lah iku nek ape wudu rak kaya Akik Sulaiman iku. Wis dicoplok. Wong tes-tesane jam 12 iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemendah tuh, rola sewu. Aku ngejam pulsa tuh kena ya. Nah dari ya repot. Itu nunjuk karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya, Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu, sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, mesti Inggris dan itu dia sudah ada ikut. Sudah modern. Dia membidangi teknologi terapan, kayak kincir angin kayak apa. Makanya peneliti-peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Ya. Amerika masih mikir perang, kayak apa? Ya. Kayak Kuba melawannya pakai perang, Iran juga rencananya pakai perang. Jadi kalau Swiss, paling berhasil memang Swiss. Karena mulai dulu. Ya jajal dulu petanis terbaik di dunia. Uang mau dolaran dong. Murid itu suka ada.
Dolanan jam duit jam 100 sudah. Keserempet mobil itu. Larang jam. Iku nak tiba sing ditekel jam koyo amplope. Bar guling-guling punya kelamplok. Bareng ijek lega. Alhamdulillah. Awake licet ra penting. Penting amplope gak ujul. Ya kayak ngene kayak hawanun bil qatli wasabi wal. Itu sekarang kan ndak ada kan. Contoh wal jizya kan wis ra. Walaupun tadi gue tetap kedua wong Yahudi fil akhirat, dalam akhirat. Ada pun disiksa azimun ingkang aku. Dua ada pun azimun iku anarun. Walang buana jalan lama.